boleh Ibu tahu nama kamu siapa, Nak? Nama saya Feby, kelas 12 IPA 3, Bu. Oh iya, Nak. Sebelum kesini tadi kamu belajar apa, Nak? Saya baru selesai belajar bahasa Indonesia, Bu. Belajar bahasa Indonesia ya, Nak. Lalu bagaimana pelajarannya tadi? Menyenangkan, Bu, karena cara mengajarnya dan menjelaskannya mudah dimengerti dan dipahami. Oh iya, Nak. Ibu senang mendengarkan hal itu. Lalu apakah kamu kesini disuruh atau atas kemauan kamu sendiri, Nak? Saya datang ke sini atas kemauan sendiri, Bu. Oh iya, Nak. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, Nak. Jadi kalau begitu Ibu jelaskan sedikit mengenai konselingnya, Nak. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa untuk memecahkan masalahnya, untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Dan siswa juga dapat mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang ia putuskan untuk mencari solusi. Jadi seperti itu, Nak. Apakah kamu sudah paham, Nak? Iya, Bu, saya sudah paham. Jadi peran Ibu di sini sebagai konselor, yaitu membantu kamu dalam menemukan atau memecahkan masalah kamu, mencari solusi terhadap permasalahan yang kamu alami. Dan kamu sendiri sebagai konseling, sebaiknya kamu aktif dalam proses konseling ini, agar permasalahan yang kamu alami dapat kita selesaikan sama-sama. Nah, apakah kamu sudah paham, Nak? Iya, Bu, saya sudah paham dan saya berusaha untuk aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak yakin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Kamu tidak perlu khawatir, Nak. Jadi dalam proses konseling ada yang namanya kode etik. Dalam kode etik ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau masalah kamu itu diketahui oleh orang lain. Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang baik. Baik, Nah, jadi seperti ini. Dalam proses konseling ini membutuhkan waktu, yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Bagaimana, Nak? Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baiklah, Nak, kita mulai proses konselingnya ya. Coba kamu ceritakan masalah apa yang kamu alami, Nak. Jadi begini, Bu, saya ada ujian mid semester, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan kamu menjadi cemas dan tegang? Begini, Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu, karena ketika ingin menghadapi ujian mid semester, saya takut kalau saya merasa gagal, Bu. Kenapa kamu punya pemikiran seperti itu, Nak? Begini, Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya dulu yang saya alami. Saya pernah gagal di ujian mid semester, Ibu. Jadi kamu pernah punya pengalaman trauma ya, Nak? Iya, Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di ujian mid semester. Apakah kamu sudah melakukan usaha agar kamu dapat berhasil dalam ujian mid semester ini? Iya, Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis, Ibu. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu cemas dan tegang, dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi ujian mid semester ini. Hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku kamu ya, Nak? Iya, Bu, saya merasa putus asa dan sedih karena saya pernah gagal ketika ujian mid semester yang lalu sehingga saya jadi trauma. Jadi akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Ibu paham, Nak. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu. Tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu, sehingga hal itu membuat kamu selalu merasa cemas. Jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus tetap belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya, Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya setiap saya mau ujian mid semester. Kamu merasa ragu akan kemampuan diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu akan gagal pada ujian mid semester kali ini ya, Nak? Iya, benar, Bu. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kamu untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki ya, Nak. Iya, Bu. Tapi apakah saya bisa lolos di tes kali ini, Bu?
Tidak ada hal yang tidak mungkin, nak, selagi ada kemauan untuk melakukannya. Semua hanya butuh waktu saja, nak. Lalu, apakah kamu merasa senang, nak, jika kamu dapat berhasil dalam ujian mid semester nantinya? Iya Bu, saya sangat senang apalagi nilai-nilainya bagus. Bagus, nak. Sekarang coba kamu simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami saat ini. Saya selalu merasa cemas dan tegang karena saya pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi ujian di semester. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami, ya, nak? Iya Bu, betul sekali Bu. Kamu merasa sedih karena berbagai hal yang mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi ujian semester, ya, nak? Iya Bu, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi ujian di semester. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada dalam diri kamu, ya. Sebenarnya saya berharap agar saya dapat berhasil di ujian mid semester kali ini. Tapi saya belum melakukan usaha yang semaksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang saya alami. Kamu mengatakan bahwa kamu belum melakukan usaha sehingga kamu tidak yakin untuk berhasil dalam mengikuti ujian mid semester nantinya, apalagi dengan nilai yang sangat bagus. Walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan yang kamu ingin capai nantinya. Maksud saya Bu adalah saya belum tahu bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan yang ada dalam diri saya, agar saya bisa berhasil pada ujian mid semester nanti. Kamu merasa kecewa dengan diri kamu sendiri karena kekurangan kamu dalam mengambil inisiatif sendiri. Iya Bu, tapi mestinya saya tidak boleh tinggal diam dengan masalah saya saat ini. Tapi caranya bagaimana Bu? Kamu merasa tak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif ini. Iya Bu, betul sekali Bu. Baiklah, nak, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, nak. Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah diri saya sendiri Bu. Oke, nah, lalu apa yang akan kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu, nak? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya Bu. Iya, nak, tapi lebih penting bagaimana cara kamu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Itu dia masalahnya Bu, sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah, kalau begitu, nak, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi mana atau seperti apa kamu menyelesaikan masalah ini, nak. Saya ingin belajar Bu untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada malam hari. Bagus, nak. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang akan kamu lakukan. Misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari Bu. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai dalam proses konseling ini, nak. Ya Bu, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian mid semester karena saya takut gagal dalam ujian tersebut. Karena hal itu saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya sendiri, dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Bagus sekali, nak. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah kamu dengan baik. Ya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada dirimu? Sudah Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, nak. Setelah Ibu mendengarkan cerita dari masalah kamu, Ibu memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik ini merupakan usaha membuat seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks
seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut, serta kaki. Tujuan jangka panjang dari rileks otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan ketegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapat kamu, Nak? Iya Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu ajarkan. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai ketegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya. Jika kamu dapat belajar mengenai ketegangan otot dan merilekskan otot kamu, maka keadaan ini dapat menolong kamu mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang kamu alami saat ini. Apa yang kita akan lakukan sekarang ini akan membantu kamu mengenali jika badan kamu rileks dan jika badan kamu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan otot-otot yang berbeda dalam badanmu. Apakah kamu sudah paham, Nak? Iya, saya mengerti Bu. Jadi pertama-tama hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai latihan ini adalah agar kamu dapat merasa nyaman dengan suasana saat ini. Apakah kamu merasa nyaman dengan kursi yang kamu gunakan, Nak? Atau dalam hal ini suasana dalam ruangan ini membuat kamu nyaman? Iya Bu, saya benar nyaman. Apakah ada pertanyaan, Nak, sebelum kita memulai? Apakah relaksasi ini mirip yoga Bu? Benar, Nak. Jadi relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan ketegangan. Bisa kita mulai, Nak? Bisa Bu. Oke, silakan kamu duduk dengan nyaman. Ya, kita mulai ya, Nak. Pertama, angkat tangan kanan kamu, luruskan ke depan, kemudian kepalkan. Tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan lalu kendorkan tangan kamu. Turunkan. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan tangan kiri kamu. Coba kamu luruskan, kemudian kepalkan. Tahan selama 5 detik. Kemudian kendorkan, buka dan kendorkan. Lalu turunkan. Kemudian sekarang luruskan kedua tangan kamu ke depan. Kepalkan. Tahan selama 5 detik. Kemudian buka lalu kendorkan. Turunkan. Nah, sekarang rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Lalu rasakan tegangan otot di sekitar bibirmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan otot-otot sekitar mulutmu. Rasakan perbedaan antara ketegangan tadi dan sekarang rileks. Sekarang kita pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan ketegangan di belakang lehermu dan punggung atas. Tahan selama 5 detik. Sekarang lepaskan. Rasakan perbedaan antara ketegangan tadi dengan rileks sekarang. Nah, yang terakhir, ambil nafas dalam-dalam, kemudian tahan. Rasakan ketegangan di seluruh dadamu dan dalam daerah perutmu selama 5 detik. Silakan ditahan selama 5 detik. Tahan selama 5 detik. Sekarang hembuskan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara ketegangan tadi dan sekarang rileks. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot mana saja dari tubuhmu yang masih mengalami ketegangan yang bakal kita lakukan tadi. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin kamu memikirkan tentang skala ketegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks. Katakan pada ibu, kamu sekarang menempatkan diri kamu pada skala berapa, Nak? Iya Bu, saya benar-benar rileks. Saya berada di skala 0 Bu. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks, Nak? Bedanya jauh sekali Bu.
Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Bagus nak, kamu telah memperoleh banyak kemajuan seperti relaksasi dan keterampilan lainnya. Dan kamu juga memerlukan latihan yang lebih banyak. Jadi kamu harus banyak berlatih ya nak. Iya bu, saya akan banyak latihan. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis nak dalam pertemuan kita kali ini. Untuk memanfaatkan waktu, ibu ingin kamu mengungkapkan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi nak. Iya bu, saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan rasa cemas dan tegang yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks. Dan saya juga harus banyak berlatih bu. Bagus nak, rupanya kamu sudah paham. Dan bagaimana perasaan kamu saat ini nak? Sekarang saya benar-benar merasakan rileks bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang bu. Bagus nak, lalu sekarang ibu ingin meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah kamu sebanyak 2 kali sehari, sekitar 15 menit sampai 20 menit setiap latihan. Iya bu, saya akan melakukannya. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari yang sama dan jam yang sama nak, untuk membicarakan pengalaman kamu. Bagaimana nak? Iya bu, baiklah, saya pamit pulang dulu bu. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya nak. Siap bu, selamat siang bu. Selamat siang nak. Terima kasih bu.